Alhamdulillah hamdan yaliku bi jalalihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan membahas firman Allah di surat Ghafir ayat yang ke-14 dan 15. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Fad'ullaha mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Rafi'ud darajati dzul 'arsy yulqir ruha min amrihi 'ala man yasha' min 'ibadihi liyunzira yaumat talaq. Allah berfirman yang artinya, maka berdoalah kalian kepada Allah mukhlisina lahuddin, dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Dialah Allah yang maha tinggi derajatnya, yang memiliki arasy, yang menurunkan wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Liyunzira yaumat talaq, agar memperingatkan manusia tentang hari pertemuan. Yang dimaksud adalah hari kiamat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita perhatikan ayat yang ke-14. Ayat yang mulia ini merupakan perintah Allah yang sangat tegas agar seorang mukmin memurnikan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini, perintah tersebut diungkapkan dengan kalimat fad'ullaha, yang secara lafziyah itu maknanya perintah doa. Fad'ullaha mukhlisina lahuddin. Dan doa itu ada dua macam. Ada doaul masalah yang lazim kita kenal dengan doa menyampaikan setiap hajat kepada Allah. Kemudian ada doaul ibadah, doa ibadah, atau yang lazim kita kenal dengan ibadah itu sendiri, mencakup semua bentuk ibadah atau taqarrub kepada Allah. Nah, kalimat doa di dalam Al-Quran terkadang dimaksudkan untuk doa masalah, dan terkadang juga dimaksudkan untuk doa ibadah. Juga terkadang dimaksudkan untuk kedua-duanya. Nah, seperti dalam ayat ini. Ini masuk dua-duanya. Apakah doa masalah ataukah doa ibadah? Allah perintahkan orang-orang beriman supaya mengikhlaskan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah semata. Termasuk di dalamnya adalah doa masalah.
Maka Nabi SAW mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi apakah itu doa permohonan hajat kita kepada Allah? Apakah itu seluruh jenis ibadah yang lainnya yang sejatinya juga sama-sama disebut doa? Maka semuanya harus dimurnikan. Niat, maksud dan tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala pernah menjelaskan tentang hakikat dari ikhlas. Beliau sampaikan, al-ikhlasu huwa ifradullahi subhanahu bil qasdi fit ta'ah. Ikhlas itu adalah mengesahkan Allah dalam tujuan ketika melaksanakan ketaatan. Jadi tidak ada yang dimaksud, tidak ada yang dituju, kecuali hanya Allah Azza wa Jalla dalam seluruh ketaatannya, dalam seluruh amal ibadahnya. Dan tentunya perintah ikhlas ini perintah yang besar, perintah yang agung, perintah yang menjadi inti ajaran para nabi dan rasul. Sehingga pantaslah ikhlas itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Artinya orang yang dikatakan mukhlis atau mukhlisin, sejatinya mereka mendapatkan makom yang sangat tinggi di sisi Allah. Oleh karena itu orang-orang ikhlas, merekalah orang-orang yang selamat dari godaan setan. Jadi setan itu takluknya hanya sama orang-orang ikhlas. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Hijr ayat 39 ayat 40. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, wahai Rabbku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka, yakni anak keturunan Adam, aku akan jadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kemudian dikecualikan oleh iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Itu yang tidak bisa disesatkan. Itu yang tidak bisa ditipu daya. Barakallahu fikum. Karena ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang yang ajeg lahir batinnya, murni maksud dan tujuan ibadahnya hanya untuk Allah, hanya kepada Allah, maka dia tidak bisa digoda dari arah manapun juga. Mau digoda dari mana? Dengan apa? Ya, orang ikhlas itu tidak bisa digoda. Digoda dengan harta ya tidak bisa, tujuannya bukan harta. Mau digoda dengan tahta ya tidak mempan, karena memang maksud dari ketaatannya bukan tahta. Mau digoda dengan popularitas, mau digoda dengan semua materi dunia, itu tidak mempan. Karena bukan itu maksud dan tujuan dari amal solehnya. Mau digoda dengan pujian, digoda dengan cacian, tidak akan mempan. Karena dia tegak lurus, ajeg, menghadapkan jiwa raganya hanya kepada Allah dan untuk Allah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Artinya nggak ada daya tarik, nggak ada motivasi, nggak ada dorongan kuat untuk dia itu taat dan beribadah kecuali hanya Allah.
Jadi bukan karena yang lainnya. Nah itu namanya memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Murni, betul-betul murni untuk Allah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk benar-benar menjadi hamba Allah yang mukhlisin. Sebagian orang saleh terdahulu berkata, "Ma jahadtu nafsi ala syai'in mujahadatuha 'alal ikhlas." Tidaklah jiwaku bersungguh-sungguh atas suatu perkara melebihi kesungguhan jiwaku untuk berbuat ikhlas. Jadi mujahadah kita untuk mewujudkan ikhlas itu lebih berat daripada mujahadah kita hanya sekedar melaksanakan, menyelesaikan ibadah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, bagaimana tidak berat? Bagaimana kemudian mujahadahnya harus lebih besar? Karena memang ikhlas itu letaknya di hati, bukan di mulut. Jadi orang yang mengatakan saya ikhlas, apakah ia beneran ikhlas? Ibu, kalau suami ibu bilang ke ibu, saya ikhlas memberi ini untukmu, betulan ikhlas gak itu? Belum tentu. Kenapa? Karena ikhlas itu bukan di mulut. Ikhlas itu letaknya di hati. Ikhlas itu letaknya di hati. Sedangkan hati itu punya sifat yataqallab. Bahkan sari'ut taqallub. Dia cepat berbolak-balik, cepat berubah-ubah. Ya kan Ibu? Dengan cuaca saja suasana hati itu bisa cepat berubah. Gitu kan? Dari tadinya gersang, panas, kering, kerontang, tiba-tiba gebret hujan. Berubah enggak suasana hati kita? Berubah. Ada yang berubahnya menjadi baik, dia senang, gembira, bahagia. Barakallahu fikum. Mungkin juga ada yang tidak suka. Berubah seketika, diomelin itu hujan. Begitu. Jadi cuaca itu bisa merubah suasana hati. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tanggal saja, tanggal itu bisa juga merubah suasana hati. Begitu kan Ibu? Ibu merasakan tidak tanggal muda, tanggal tua? Suasana hati berubah tidak? Kalau tanggal tua gini suram merasa. Tapi kalau tanggal muda, ini hati ini cerah, berbunga-bunga. Masya Allah. Itu hati kita. Ya, cepat berubah-ubah. Lagi sehat, tiba-tiba sakit. Itu bisa berubah tuh suasana hati. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah itulah keadaan hati. Makanya disebut qalbun. Karena dia memang punya sifat sari'ut taqallub. Ya, sangat cepat mengalami perubahan. Nah disitulah mujahadah untuk ikhlas itu harus lebih besar. Karena kita dituntut ajab di satu media yang sifatnya bolak-balik, tidak ajab. Nah itu butuh keahlian, butuh perjuangan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ibu pernah lihat di sebagian daerah itu ada orang itu punya semacam pertandingan atau apa. Dia menaiki banteng itu. Kemudian bahkan barakallahu fikum cuman dikasih tali pegangan satu tangan saja. Kemudian dilepaskan banteng itu, bagaimana dia bisa bertahan di atas punggungnya dalam keadaan banteng itu berontak ke sana kemari, loncat-loncat. Nah itu berat gak itu? Berat. Nah, itu butuh perjuangan, butuh keahlian.
dan butuh latihan. Kan begitu. Nah, di situ beratnya ikhlas. Kita disuruh ajeg di dalam maksud dan tujuan dari amal ibadah kita, amal ketaatan kita, di satu media yang sifatnya sangat cepat bolak-balik. Sangat cepat berubah. Barakallahu fiikum. Ibu pengajian, suami lambat ngejemput. Berubah enggak suasana hati? Berubah. Jengkel, mangkel. Awas kalau datang tak omelin. Ya. Begitu kan Ibu? Nah, itulah hati manusia. Gampang sekali berubah-ubah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka mujahadahlah untuk meraih keikhlasan. Karena mujahadah kita itulah yang kemudian akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat memang, tapi insya Allah bisa. Karena tidak mungkin Allah memerintahkan kita untuk ikhlas dalam amal ibadah, bahkan itu yang menjadi inti dari amal ibadah kita, kalau kemudian ikhlas itu tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Tidak mungkin itu. Artinya manusia itu bisa untuk ikhlas. Tinggal mau belajar enggak tentang ilmu ikhlas, mau enggak dia mujahadah untuk menjadi orang yang mukhlis. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran berikutnya, pelajaran kedua, ayat ini juga mengajarkan kepada kita semua bahwa seorang mukmin itu harus siap menghadapi keadaan saat kebaikannya itu tidak disukai manusia. Di dalam ayat ini diungkapkan walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir itu tidak suka alias benci. Maka pelajarannya kita ini harus siap menghadapi keadaan saat kebaikan kita itu tidak disukai manusia. Karena ikhlas itu bukan berarti selalu dipuji, selalu disukai manusia. Kalau dipuji-puji orang, disukai manusia, berarti pasti dia ikhlas. Oh, enggak begitu. Ikhlas itu urusan hati. Ikhlas itu yang paling mengetahui hanyalah Allah, Rabbul Alamin, yang alim bidzati sudur, yang maha tahu tentang isi hati manusia. Artinya bisa jadi orang paling ikhlas itu orang yang paling dihina-hina. Bisa jadi enggak Ibu? Bisa jadi. Bisa jadi orang ikhlas itu orang yang paling dimusuhi. Pertanyaannya, banyak enggak yang benci kepada Nabi? Banyak. Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir munafik, semuanya benci kepada Nabi. Apakah kemudian berarti Nabi itu enggak ikhlas? Tidak mungkin. Jadi ikhlas itu bukan berarti selalu dipuji dan disukai manusia. Biasa dalam hidup ini. Ada orang suka, ada orang tidak suka. Itu bukan masalah. Yang masalah itu suka dan tidak sukanya Allah kepada kita. Ridho dan murkanya Allah. Itu yang jadi masalah. Karena suka tidak sukanya manusia itu bisa salah sasaran. Banyak orang-orang yang menyukai, mencintai sesuatu yang dimurkai Allah. Banyak gak Ibu? Banyak. Banyak juga manusia yang membenci perkara-perkara yang diridhoi dan dicintai Allah. Maka suka dan tidak sukanya manusia itu tidak mutlak benar. Bisa jadi orang itu suka kepada kita, sukanya dia itu salah sasaran. Bisa jadi bencinya orang kepada kita juga kebencian yang salah sasaran. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kan manusia itu ada hasadnya. Orang itu kalau sudah hasad kepada seseorang, kebaikan yang dilakukan orang itu pasti dibencinya. Ya tidak Ibu? Pokoknya semua salah tentang dia itu. Kenapa? Karena dia hasad kepada
si dia ini. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kita harus siap menghadapi keadaan saat kebaikan kita itu tidak disukai manusia. Maka jangan pernah menjadikan pujian manusia sebagai tujuan, komentar manusia sebagai ukuran, celaan manusia sebagai alasan meninggalkan ketaatan. Jangan pernah. Jangan pernah. Kalau follower kita itu banyak, berarti kita hebat. Oh, enggak begitu. Patokannya bukan follower. Bukan yang nge-like. Bukan. Tapi patokannya adalah penilaian Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi yang jadi ukuran itu apakah Allah ridho ataukah murka? Karena manusia bisa memuji sesuatu yang Allah benci, manusia juga bisa mencela sesuatu yang Allah cintai. Kan manusia itu hanya ngelihat luarannya saja. Dalemannya kan tidak bisa dia lihat. Ya tidak ibu? Sok ibu tengok yang di samping ibu. Coba tebak apa yang sedang dia pikirkan di dalam hatinya. Bisa ibu nebak? Tidak bisa. Ya. Oh bisa Ustaz, dia mah nggak berpikir. Kenapa? Oh, sedang ngantuk. Orang tidur tuh kan nggak mikir. Ya tidak ibu? Ada nggak orang tidur sambil mikir? Nggak ada. Jadi yang tidur itu bisa ditebak. Ya, dia tidak sedang mikir. Kenapa? Karena sedang tidur. Ini urusan hati ini nggak bisa ditebak. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka jangan terlalu berlebih-lebihan menyikapi pujian manusia ataupun cacian manusia. Biasa saja. Allah saja Rabbul Alamin tidak lepas dari cacian manusia yang kafir. Nabi manusia yang paling mulia di muka bumi ini juga tidak lepas dari cacian dan hinaan. Jadi biasa saja. Ya istilah orang dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Biasa aja. Karena bukan itu patokan bagi orang-orang yang mukhlis. Dia hanya tertuju kepada penilaian Allah. Dia hanya fokus kepada penilaian Allah. Karena manusia bisa salah di dalam menilai. Mereka hanya tahu luaran kita saja. Mereka tidak tahu dalaman kita. Kalau Allah melihat lahir dan batin kita, Maha tahu dengan luaran dan juga dalaman kita. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya ayat ke-15. Allah berfirman, Rafi'ud darajat. Dialah yang maha tinggi derajatnya, Zul Arsy, yang memiliki arsy. Yulkir ruh, yang menurunkan ar-ruh, yakni wahyu min amrih, dengan perintahnya, ala may yasha'u min ibadih, kepada siapa saja yang dia kehendaki di antara para hambanya. Liyunzira yaumat talaq, agar memperingatkan manusia tentang hari pertemuan, yakni hari kiamat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat ke-15 ini menegaskan tentang keagungan-keagungan Allah. Pertama, Allah itu Rafi'ud darajat, maha tinggi derajatnya. Oleh karena itu di antara nama dan sifat Allah, Allah punya nama Al-A'la, Al-Ali, Al-Muta'ali. Tiga-tiganya sama. Artinya zat yang maha tinggi. Tinggi dalam zatnya, tinggi dalam sifatnya, tinggi dalam perbuatannya, tinggi di dalam asma dan sifatnya. Barakallahu fikum. Sebagian mufassir mengatakan Rafi'ud darajat
itu maknanya Allah itu kuasa untuk meninggikan derajat hamba-hambanya yang beriman. Dan kedua makna ini hak, kedua makna ini benar. Jadi Allah itu maha tinggi dengan derajatnya. Allah juga maha kuasa untuk mengangkat derajat para hambanya yang memang layak untuk diangkat derajatnya. Nah itu dua makna dari rafi'ud darajat. Kemudian keagungan Allah yang berikutnya, Dzul Arsy, pemilik arasy. Allah adalah pencipta dan penguasa arasy, makhluk terbesar yang menjadi singgasana kekuasaannya di atas seluruh alam semesta ini. Jadi kalau ditanya makhluk paling besar apa? Arasy. Dan Allah di atas arasy, di atas seluruh makhluknya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Menunjukkan bahwa Allah zat yang maha agung, maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian keagungan yang ketiga, yulkir ruha. Allah adalah zat yang menurunkan wahyu, atau di sini disebut dengan ruh. Jadi yang dimaksud ar-ruh dalam ayat ini adalah wahyu. Wahyu dinamakan ruh karena dia punya fungsi menghidupkan hati yang mati akibat kebodohan dan kekafiran, serta memberikan cahaya kehidupan bagi jiwa manusia. Kita hidup karena apa, Bu? Kita ini hidup karena masih ada ruhnya. Kalau ruh ini sudah lepas dari jasad kita, berarti kita jadi orang yang sudah mati. Nah, dia ada ruhnya. Wahyu yang Allah turunkan itu diungkapkan dengan ruh karena punya fungsi yang sama, menghidupkan. Kalau ruh menghidupkan jasad, kalau wahyu disebut ruh karena dia menghidupkan hati. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan di sini ditegaskan bahwa tujuan wahyu yang diturunkan Allah kepada para rasul pilihannya adalah supaya menjadi pedoman dalam kehidupan, sekaligus juga menjadi peringatan bagi umat manusia tentang adanya yaumut talaq, hari perjumpaan atau hari kiamat. Liyundhira yaumat talaq. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di ayat yang lain ditegaskan, di surat An-Nahl ayat yang kedua, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Dia menurunkan para malaikat. Dia menurunkan para malaikat birruh, membawa ruh, yakni membawa wahyu atas perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara para hambanya, yakni dengan berfirman, an anziru, peringatkanlah hamba-hambaku, annahu la ilaha illa ana fattaqun, bahwa tidak ada ilah yang hak selain dari diriku. Tambahin itu, Ibu, bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka bertakwalah kepadaku. Maka bertakwalah kepadaku. Jadi malaikat ada yang ditugasi Allah untuk membawa wahyu. Dan yang kita kenal adalah malaikat yang disebut Ruhul Amin.
atau malaikat Jibril, membawa wahyu yang kemudian diungkapkan oleh Allah dengan ruh untuk disampaikan kepada para nabi dan rasul dari bangsa manusia. Apa fungsinya? Fungsinya untuk memperingatkan manusia tentang keesaan Allah, bahwa tidak ada ilah yang hak melainkan Allah, untuk memperingatkan manusia supaya mereka bertakwa kepadanya. Dan takwa itu sebaik-baik bekal untuk perjalanan kita nanti di hari akhir, di hari kemudian, termasuk hari perjumpaan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau orang membawa bekal takwa, maka dia membawa bekal yang terbaik. Di surat Asy-Syu'ara ayat 192, 194 juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan dari Rabbul Alamin. Nazala bihi, dibawa turun oleh Ruhul Amin. Jadi Al-Quran itu dibawa turun oleh Ruhul Amin. Ini nama lain dari malaikat Jibril. Karena tugasnya membawa ruh, yakni wahyu dari Allah, maka malaikat Jibril juga dikatakan sebagai Ruhul Amin, pembawa ruh yang terpercaya dan amanah. Artinya malaikat Jibril itu menurunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintah Allah, tidak ditambah-tambahi, tidak dikurang-kurangi. Makanya disebut Ruhul Amin. Malaikat yang bertugas menyampaikan ruh, menyampaikan wahyu yang sangat terpercaya, amanah, tidak khianat. Sama nabi dan rasul dari bangsa manusia juga begitu. Terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima wahyu Al-Quran. Beliau juga digelari dengan Al-Amin. Orang yang jujur, terpercaya, orang yang amanat, tidak pernah dusta dan tidak pernah berkhianat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nazala bihir ruhul amin. Al-Quran itu dibawa turun oleh Ruhul Amin, yakni Jibril. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Diturunkan ke dalam hatimu, yakni hati Nabi Muhammad, litakuna minal munzirin, agar engkau menjadi salah seorang pemberi peringatan. Salah satu yang diperingatkan oleh Al-Quran yang disampaikan Nabi dari malaikat Jibril, dari Allah Azza wa Jalla, adalah tentang Yaumut Talaq, peringatan adanya hari perjumpaan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran berikutnya, di antara nama lain dari hari kiamat adalah Yaumut Talaq. Yaumut Talaq. Ada istilah talaki. Talakinya ke siapa? Talaki itu apa, Bu? Antum talakinya ke syekh siapa? Talaki itu apa? Belajar secara langsung, tatap muka. Nah, itu talaki namanya. Ada juga istilah liqa. Ilal liqa. Kita liqaan yuk. Gitu. Maksudnya apa itu? Pertemuan, perjumpaan. Talaki itu ya belajar langsung bertemu dengan syekhnya. Tatap muka. Nah, itu namanya talaki.
Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yaumut talaq berarti hari perjumpaan, hari pertemuan. Kenapa hari kiamat dikatakan yaumut talaq? Ada beberapa penjelasan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ada yang menjelaskan kenapa hari kiamat disebut yaumut talaq? Karena pada saat itu bertemulah seluruh manusia satu dengan yang lainnya. Kumpul semua di padang mahsyar. Minal awwalina ilal akhirin. Dari manusia pertama sampai manusia terakhir yang menyaksikan dahsyatnya kiamat. Semuanya ketemu. Nah, maka hari itu disebut hari pertemuan. Karena seluruh manusia satu dengan yang lainnya saling bertemu. Semoga Allah pertemukan kita dengan orang-orang saleh. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Kebayang ya kalau sebalik papan saja ketemu semua, ngumpul semua di satu tempat. Banyak gak ibu? Banyak. 800 jiwa manusia. Begitu bu ya? Warga Balikpapan itu berapa penduduknya? Kalau tidak salah 800.000 jiwa. Kebayang kalau ngumpul semua di satu tempat. Banyak enggak? Banyak enggak ibu? Banyak. Kalau penduduk Jawa Barat itu 50 juta. Itu Jawa Barat. Kalau ngumpul semua, banyak sekali. Kalau se-Indonesia ini 280 juta jiwa manusia ngumpul semua. Banyak sekali itu. Kita mau nyari siapa rada susah, ngumpul semua. Begitu kan? Barakallahu fikum. Nah, bagaimana minal awwalin ilal akhirin? Manusia pertama dengan manusia sampai manusia yang terakhir. Kumpul semuanya. Ibu nyari anak ibu kira-kira dapat enggak? Nyari cucu, nyari cicit, sudah keburu mati mungkin. Ya. Barakallahu fikum. Makanya caranya itu supaya kita dipertemukan dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, ya kitanya jadi orang soleh dulu, supaya kita dipertemukan dengan orang-orang soleh nanti di sana. Jadi kalau ngumpul di padang mahsyar itu, di depan ada sahabat Nabi, di sebelah sana istrinya Nabi, di sebelah sini tabi'in misalkan, di sini para sahabat, di sini para Nabi dan Rasul. Mudah-mudahan kumpulnya bersama mereka. Ya. Jangan kumpul sama orang-orang kafir. Ini artis Korea, ya. Ini artis Hollywood, ya. Ini artis Bollywood. Ya. Barakallahu fikum. Berarti kita salah rombongan. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini yaumut talaq. Seluruh manusia bertemu satu dengan yang lainnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bisa dilihat di surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-50. 49 dan 50 tepatnya itu. Tambahkan ibu 49 dan 50. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakanlah sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang terkemudian pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu pada hari yang sudah dimaklumi. Itulah yaumut talaq.
berjumpanya seluruh manusia satu dengan yang lainnya. Sebagian penjelasan menyampaikan bahwa disebut yaumut talaq karena penduduk langit dan bumi bertemu. Mereka bertemu, penduduk langit dan bumi. Penduduk langit siapa? Malaikat. Penduduk bumi, bangsa manusia dan jin. Nah, itu bertemu. Sebagian mengatakan bertemunya ruh dan jasad. Karena kebangkitan, hari kebangkitan itu berarti dikembalikannya ruh manusia kepada jasadnya. Sehingga dia bangkit lagi. Sebagian penjelasan menyatakan bertemunya setiap hamba dengan amal perbuatannya. Apakah amal yang baik ataukah amal yang buruk? Nah, itu semuanya nanti akan dipertemukan. Ibu bisa lihat di surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat yang ke-30. Allah berfirman, "Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu raufun bil ibad." Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan, dihadapkan kepadanya. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebaikan yang telah dikerjakan, betul-betul dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan, betul-betul dipertemukan. Jadi balasan kebaikannya semasa di dunia, balasan keburukannya semasa di dunia, itu betul-betul dihadapkan, dipertemukan dengan para pelakunya. Barakallahu fikum. Nah, makanya disebut yaumut talaq. Demikian pula disebut yaumut talaq karena akan bertemu orang yang dizalimi dengan orang yang menzaliminya. Nah, nanti kan ada persidangan akhirat. Ibu, sering kita mendengar hadis yang disebut hadis muflis tentang orang yang bangkrut. Nah, itu di persidangan akhirat akan terjadi. Kamu nih, hutang kamu belum dibayar. Ya, di sidang itu dipertemukan. Kamu dulu merusak nama baik saya. Kamu dulu merampas harta saya tanpa hak. Kamu dulu memukul saya. Kamu dulu membunuh saya. Barakallahu fikum. Itu semua akan dipertemukan. Ya, orang yang dizalimi dengan orang yang menzaliminya. Juga berjumpalah antara sang pencipta dengan makhluknya untuk diadili dan diberikan pembalasan. Nah, makna dari semua ini sahih. Gitu ya. Bertemu nanti kita dengan pencipta kita untuk disidang, diadili dan diberikan pembalasan. Di surat Al-Insyiqaq. Di surat Al-Insyiqaq ayat keberapa Ibu? Ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih." Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Rabbmu, maka kamu pasti akan menemuinya. Nas'alullah salamah wal afiyah fid dunya wal akhirah. Terakhir, faedah yang ketiga dari ayat ke-15 ini. Ayat ini juga menetapkan tentang nubuwah dan risalah. Karena adanya orang-orang yang dikehendaki Allah untuk menerima wahyu yang Allah turunkan. Nah, orang yang menerima wahyu itu disebut nabi dan rasul. Juga di sini ada penetapan tentang adanya hari kiamat yang menjadi bagian dari rukun iman yang 6. Yang di dalam ayat ini disebut dengan yaumut talaq, hari perjumpaan atau hari pertemuan
dengan beragam makna yang tadi sudah kita jelaskan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah 2 ayat ini sudah selesai kita bahas. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat, menjadi ilmu nafi bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang sudah kita pelajari ini menjadi pahala besar di sisinya yang insyaallah akan kita panen di kehidupan akhirat nanti. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.